Kenapa kita buat seperti itu? Biar kita mempunyai komitmen bersama supaya kita bisa menjaga marwah dan bisa mewujudkan situasi Kamsel-Tipter Lantas yang ada di wilayah Kumpulda Papua ini benar-benar bisa terus terjamin gitu ya dalam kita. Makanya kita berkomitmen untuk membuat program. Di antaranya program yang kita lakukan yaitu ada langkah-langkah preemptif. Artinya di sini adalah mengedukasi kepada masyarakat dengan cara memberikan himbauan-himbauan, mensosialisasikan kepada seluruh komponen dan komunitas-komunitas baik yang secara terorganisir ataupun tidak terorganisir, ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas lalu lintas yang lain, terus kita lakukan secara kontinu. Bagaimana bisa bersama-sama untuk menciptakan dan mewujudkan Kamsel-Tipter Lantas yang ada kita ini. Kemudian teman-teman sekalian, di samping kita memberikan himbauan kepada anak-anak sekolah, baik mulai dari TK sampai anak-anak SMA begitu, dan bahkan rekan adik-adik mahasiswa. Ini juga kita menyentuh ke pondok pesantren. Kemarin sudah kita lakukan edukasi terhadap santriwan-santriwati yang ada di wilayah Goltekam. Kita lakukan, dan alhamdulillah mereka juga sangat mendukung dan apresiasi dengan apa yang sudah kita lakukan. Misalnya contohnya ketika mereka berkendara begitu ya, yang sudah memenuhi syarat tentunya secara administrasi, mereka juga selalu menggunakan helm sebagai pelindung kepala dan mentaati aturan-aturan lalu lintas yang lain. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi dan himbauan, termasuk supaya tahu situasi dan kondisi yang ada, yaitu dengan program polisi menyapa melalui patroli udara. Jadi kita melakukan patroli udara itu dari mulai jam 6.30 sampai dengan jam 7.00 waktu Indonesia bagian timur. Mungkin para pendengar radio sudah terbiasa ya. Saat ini kita terus lakukan bagaimana situasi arus lalu lintas yang ada di wilayah kita. Contohnya di terpantau di Dok 2, kemudian di daerah Jalan Abipura sampai Kero, sampai Sentani. Ini kita sampaikan ke warga masyarakat melalui siaran radio. Jadi kita live report, kita sampaikan secara real dan nyata yang ada di daerah tersebut yang saat itu dilakukan pengaturan oleh rekan-rekan kita di lapangan untuk bisa membantu kelancaran dan memberikan rasa nyaman kepada seluruh pengguna jalan. Situasi kepadatannya bagaimana, kemudian kondisi cuacanya seperti apa, sehingga harapan kita ketika warga masyarakat kita mendengarkan informasi itu melalui radio, mereka paham, mereka tahu, oh misalnya terjadi kepadatan di ruas jalan A begitu, saya juga harus bisa mengambil jalan alternatif yang lain, atau mungkin ada kerusakan yang mungkin belum diketahui oleh warga kita. Contohnya ada perbaikan jalan di Jalan Papua, itu kan ada perbaikan jalan itu. Ya, mungkin ada saudara ataupun warga kita yang tidak tahu, begitu dia mendengarkan informasi melalui radio tersebut, mereka tahu, oh ya berarti saya harus menggunakan alternatif ataupun jalan yang lain. Begitu. Kemudian langkah yang kedua adalah preventif, yaitu kita bisa mewujudkan Kamsel-Tipter Lantas dengan melaksanakan patroli dan sambat, sehingga kami bentuk program tim Pinang Biru. Jadi Pinang Biru di sini adalah patroli, kemudian patroli Sambang Pinang Biru. Pinang Biru itu P-nya itu patroli, kemudian
N-nya pengaturan, N-nya Minang itu sambang, kemudian biru kita identik dengan lalu lintas ya, sehingga kita namakan patroli Pinang Biru yang saat ini terus diawasi oleh rekan-rekan Poluan. Dia tugasnya adalah melakukan patroli dengan menggunakan fasilitas dinas yang ada. Mungkin bisa mobil, kalau misalnya hujan ya mobil, kalau misalnya tergantung cuaca ya bisa menggunakan motor, dan mereka akan memantau situasi arus lalu lintas yang ada. Kemudian mereka akan berhenti memberikan himbauan-himbauan dan sambang kepada pengguna jalan. Misalnya contohnya ditemukan pengemudi begitu ya, kumpulan kemudi ojek, kemudian driver taksi dan lain-lain, itu akan diberikan himbauan tertib berlalu lintas. Termasuk mama-mama yang jualan, ketika mereka berjalan itu tolong menggunakan jalur yang benar, menggunakan jalan sebelah kiri, lajur sebelah kiri, kemudian di pinggir jalan ketika dia mau menyeberang juga harus memperhatikan bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada. Jangan sampai membahayakan bagi yang bersangkutan atau warga tersebut, bahkan pengguna jalan yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.